dalam hidup. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Pemilik penginapan yang murah hati. Saya Uli Manalo. Entah sejak kapan kisah di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dikenal dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Tak ada yang keliru tentu dengan pemberian judul ini, kecuali bahwa teks Alkitab sendiri tidak pernah memberi atribut murah hati pada orang Samaria yang menolong korban perampokan yang malang yang tergeletak di jalanan sepi antara Yerusalem dan Yeriko. Yesus mungkin secara khusus memakai sosok orang Samaria ini sebagai pelakon protagonis sesaat sebelumnya ia dan para murid justru ditolak oleh orang-orang Samaria. Bandingkan Lukas 9 ayat 53. Sahabat kata Yunani untuk menerima pada ayat Lukas 9 ayat 53 ini adalah dekomai yang akan kita lihat keterkaitannya nanti. Memang sejak dulu orang Samaria dan orang Yahudi bermusuhan dengan sengit. Nah, agaknya kegeraman para murid terhadap orang-orang Samaria menjadi contoh labelisasi terhadap orang Samaria sebagai orang kafir dan jahat. Yesus lantas menjungkir balikan label atau stigma tersebut dengan berkisah tentang orang Samaria yang murah hati itu. Namun demikian, pelakon utama dalam kisah tersebut bukan hanya orang Samaria. Kita bisa juga menemukan seorang cameo dalam kisah tersebut, yaitu pemilik penginapan yang dalam bahasa Yunani Pandoke. Lukas 10 ayat ke-35. Tanpa disangka dan diharapkan, pemilik rumah penginapan itu terlibat di dalam drama cinta kasih itu. Ia hanya menerima uang 2 dinar. 1 dinar adalah upah minimum dalam 1 hari. Ia menerima untuk merawat orang yang terluka itu. Padahal tugas tersebut mungkin membutuhkan waktu jauh lebih lama dari 2 hari dan biaya lebih banyak dari yang diterimanya. Orang Samaria yang membawa orang yang terluka itu berjanji akan datang kembali. Entah ia sungguh datang kembali atau tidak, kisah kita tidak mencatatnya. Yang jelas pemilik penginapan itu terperangkap ke dalam tugas merawat si korban. Singkatnya, pemilik penginapan itu sungguh bermurah hati. Iya, si pemilik penginapan itu bukan pelakon utama kisah kita. Ia sekadar seorang cameo yang sebentar tampil dalam lakon dan kemudian lenyap melanjutkan tugasnya merawat si korban. Namun ia menjadi tanda kehadiran Allah yang tak terbicarakan dalam merawat korban. Ia sungguh menjadikan penginapannya bukan sekadar sebuah losmen komersial, melainkan juga sebuah tempat yang menerima semua orang. Dalam bahasa Yunani, pandokeus, dari kata pas artinya semua dan dekomai artinya menerima. Sahabat, kita sungguh-sungguh dapat memetik mutiara kehidupan yang sangat berharga dari cameo dan tempat penginapannya ini. Kata Yunani untuk tempat penginapan adalah pandokeon, yang dalam sebuah manuskrip Injil Lukas berbahasa Arab pada abad ke-9 diterjemahkan dengan kata funduk. Seorang Olivia Rime Constable membahas migrasi istilah ini dengan sangat menarik. Menurutnya, kata Arab funduk diterima dari kata Yunani pandokeon melalui penerjemahan ke dalam bahasa Arab, yaitu pundeka. Ternyata pengaruh ini meluas juga sampai ke Indonesia hingga kita memiliki kata pondok.
Dalam literatur bapak-bapak gereja, khususnya Yohanes, Chrysostomus, Origenes, dan Agustinus, kata pandokeon dipergunakan secara teologis untuk menunjuk pada lokasi cinta kasih yang harus ditawarkan oleh orang Kristen kepada dunia yang tengah mengembara ini. Chrysostomus mengundang keluarga-keluarga Kristen untuk menjadi pandokeon bagi Kristus. Sedangkan Origenes dan juga Agustinus mengenakan pandokeon pada gereja di tengah dunia. Agaknya pengenaan ini menginspirasi kita untuk memahami bahwa tugas Kristiani di tengah dunia ini adalah untuk menciptakan ruang-ruang terbuka bagi para pengembara, yaitu sesama yang sekaligus orang asing bagi kita. Dengan cara itu kita menjadi cameo yang mungkin tak terekam jejak hospitalitasnya dalam sejarah, namun sungguh telah menjadi pemilik penginapan yang murah hati. Sahabat, gagasan Bapak Gereja agar keluarga Kristen dan gereja menjadi pandokei atau pondok yang terbuka bagi semua orang merupakan impian bersama. Lebih mudah bagi seorang pemilik rumah penginapan untuk menghadirkan hospitalitas melalui rumah penginapan yang dikelolanya ketimbang bagi sebuah gereja untuk melakukannya. Ada banyak orang di dalam sebuah jemaat. Ada sebanyak itu pula lah kehendak dan kepentingan yang terlibat. Maka potret gereja mula-mula yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul merupakan pengecualian yang mengagumkan. Demikian Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 menuliskan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh sebuah jemaat yang terbuka, penuh dengan cinta kasih dan dengan kerelaan setiap orang saling berbagi. Sahabat, akan tetapi Pendeta Yowas menyebutnya sebuah pengecualian, bukan tanpa alasan, sebab sepintas kita menyaksikan bahwa jemaat mula-mula yang sungguh ideal ini bertahan terus, terbukti dari potret yang kurang lebih sama di dalam kisah berikut. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian Kisah Para Rasul 4 ayat 32-35. Akan tetapi yang ideal itu, sahabat, tak bertahan lama. Segera setelah itu dikisahkan korupsi pertama di tubuh gereja melalui pasutri bernama Ananias dan Safira. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Belum lagi muncul konflik yang dikarenakan ketidakpuasan para janda yang merasa tak terlayani dengan baik oleh para rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6. Anda bisa menambah sendiri kisah-kisah ketidaksempurnaan gereja sesudahnya. Bahkan jemaat-jemaat bentukan Paulus juga memiliki masalah dan ketidaksempurnaannya masing-masing.
Singkatnya sahabat, gereja Kisah Para Rasul 2 tidak pernah muncul kembali. Gagasan mengenai gereja yang terbuka terasa makin menjadi impian kosong. Namun tetap saja, orang-orang Kristen zaman ini terus berupaya menyesuaikan jemaat gereja dengan gereja Kisah Para Rasul 2. Pada Juni 2013, Pendeta Yowas coba mencari di mesin Google kata-kata kunci berikut Acts 2 Church, dan hasilnya menakjubkan. Terdapat sekitar 93.700.000 halaman pada tahun 2012, kemudian sekitar 167 juta halaman di tahun 2014, serta sekitar 179 juta halaman pada tahun 2015 yang berbicara mengenai gereja Kisah Para Rasul 2. Anehnya, pada awal 2016 pencarian dengan kata kunci yang sama menghasilkan jumlah yang justru menurun drastis, sekitar 155 juta halaman. Seluruh jumlah itu tentu belum termasuk halaman dalam bahasa-bahasa non-Inggris. Mungkin kita harus bersikap realistis sahabat bahwa gereja masa kini tak mungkin kembali ke zaman impian tersebut. Apa yang dapat kita lakukan adalah berusaha menemukan kualitas atau DNA gereja Kisah Para Rasul 2 dan mengusahakannya berlangsung di gereja kita saat ini, semampu kita sebaik mungkin. Realisme ini harus didampingi dengan kesediaan untuk menerima ketidaksempurnaan kita termasuk gereja kita masing-masing, sembari mempercayai bahwa Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja Kisah Para Rasul 2 adalah roh yang sama yang bekerja pada masa kini di dalam jemaat kita masing-masing. Allah di dalam rohnya adalah aktor utama sahabat dalam karya misioner ini. Kita semua hanyalah cameo kecil, tak berarti, yang berusaha untuk menyediakan diri menjadi pondok yang terbuka bagi semua orang. Tak lebih dan tak kurang. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hilang